kita memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita, memberkat yang terbaik dari sorga. Dengan pujian, dengan sukacita, yang berikan kegirangan bagi kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersama lembut tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Aku bersukacita. Dia berkata, mari ke rumah Tuhan, nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Kita angkat tangan, kita lambaikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, semangat, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, semangat, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Aku bergirang karena Engkau, aku mau bermegah karena Engkau Tuhan, sumber sukacitaku, sumber kekuatanku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang memberikan hanya yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Oh Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lebih semangat lagi, sukacita. Disukakan. Alangkah
jalan Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Yesusku dahsyat padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Nyatakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, dahsyat, oh luar biasa, hebat perkasa, Engkau mulia. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidup.
sembah Tuhan. Warabasyana lama ya lama syara. Oh, rabasyana lama ya. Hila rabasyana lama. Hila lama ya lama ya rase. Hila rabasyana lama ya lama. Haleluya. Hila lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Shidi di 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 lama ya. Korama ya lama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang memberikan pada kami berkat kesehatan sampai pada hari ini, dan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semua ada karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami boleh bersama-sama bisa beribadah walaupun secara virtual. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi setiap kami semua. Kami boleh membuka tanah hati kami yang terbaik untuk benih-benih firman Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan pada kami telinga seorang murid, supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu sendiri yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, dan itu boleh menjadi berkat buat kami semua, untuk kami boleh bersama-sama berjalan dalam penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih di dalam masa pandemi COVID-19 di mana negara kita masih berjuang untuk mengatasi COVID-19. Dan di dalam masa-masa situasi yang tidak jelas, situasi-situasi yang sulit ini, kita memerlukan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita bisa nikmati dan kita bisa alami. Itu berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan bisa mempercayai kita. Karena itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang trust atau kepercayaan. Mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita semua di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Lalu nanti kita akan sambung di dalam Kejadian pasal yang ke-35. Kita akan membaca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-15, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Kejadian pasal 28, ayat 15, 20, 21, dan 22. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mari kita juga membaca dalam Kejadian pasal yang ke-35, ayat 2 sampai yang ke-3, lalu dilanjutkan ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Kejadian pasal 35 ayat 2 dan 3 dilanjutkan ke ayat 9 sampai yang 12. Lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel.
Lagi firman Allah kepadanya, Aku Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kejadian pasal yang ke-28, di situ diceritakan bagaimana Yakub sedang dalam pelarian. Dia meninggalkan rumah ayah ibunya karena dia dikejar oleh Esau kakaknya. Kenapa dia dikejar oleh Esau kakaknya? Karena dia sudah menipu kakaknya Esau dalam merampas hak kesulungannya. Dan dia juga sudah menipu ayahnya sendiri yaitu Ishak, sehingga dia pergi keluar karena dia menghindari Esau untuk menangkap dan untuk membunuhnya. Dan ketika dia berada di suatu tempat, disitulah Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Dan Allah memberikan janji penyertaan, janji perlindungan, dan janji memberkati kepada Yakub di tempat itu. Dan di tempat itulah Yakub juga mengadakan perjanjian kepada Allah. Ketika Allah melindungi, menyertai, dan memberkati sepanjang perjalanan Yakub, maka Yakub akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yakub akan menjadikan tempat itu menjadi rumah Allah yang disebut sebagai Betel. Dan Yakub juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Lalu di dalam Kejadian pasal ke-35, itu berkisah tentang bagaimana Yakub setelah puluhan tahun dalam masa-masa pengembaraan, dalam masa-masa sulit, ketika dia mulai kembali berjalan untuk kembali ke rumah bapaknya, ke rumah Ishak, dengan membawa istri, anak-anak, dan semua harta yang dia punyai selama dia merantau. Maka dia berada di satu tempat itu juga kembali, yaitu bernama tempat Betel. Dan di tempat itulah Yakub dan Allah kembali mengingatkan kembali perjanjiannya. Dan Yakub mendapatkan nama yang baru. Nama yang semula Yakub sebagai penipu diganti menjadi nama Israel sebagai pahlawan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memberikan janji kepada Israel. Allah menjanjikan penyertaan, perlindungan, dan memberkati Israel. Yakub sebagai Israel pada waktu masih bernama Yakub, ketika menerima janji Allah itu, dia bukan berada dalam posisi dia seorang yang benar. Yakub menerima janji Allah bahwa Allah menyertai, melindungi, dan memberkati, bukan pada saat Yakub di dalam kehidupan yang benar. Yakub menerima perjanjian daripada Allah bahwa Tuhan menyertainya, bukan pada saat Yakub sedang menjadi orang baik. Yakub menerima janji dalam pelindungan Allah, bukan pada saat Yakub dalam kondisi nyaman atau berkelimpahan atau dalam kondisi baik, justru dalam kondisi sulit dan masa depan suram. Saudara-saudara, janji yang diberikan Allah pada Yakub dimulai dan diinisiasi oleh Allah sendiri. Bukan karena Yakub baik, bukan karena Yakub soleh, bukan karena Yakub suci, bukan Yakub benar, dan bukan pada saat Yakub dalam kondisi berkelimpahan. Justru dalam kondisi Yakub sulit, dalam kondisi Yakub yang tidak benar, dalam kondisi Yakub yang sedang ketakutan, Tuhan menyatakan janjinya, memberikan janjinya bahwa dia akan menyertai, melindungi, dan memberkati Yakub. Dan sebagai timbal balik, Allah melindungi, menyertai, dan memberkati Yakub. Maka Yakub pun memberikan janjinya kepada Tuhan, yaitu bahwa dia akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dia akan menjadikan tempat itu, Betel, sebagai rumah Allah. Dan Yakub juga berjanji akan memberikan persembahan dari semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, janji Allah untuk menyertai Yakub atau Israel itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan ketika Yesus akan naik ke surga, dia memberikan perintah pada muridnya dalam bentuk amanat agung untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan Yesus memberikan satu janji bahwa ia akan menyertai murid-muridnya, orang percaya sampai sepanjang segala masa. Saudara, penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan untuk menyertai kehidupan Yakub, melindungi kehidupan Yakub, memberkati kehidupan Yakub, itu juga diberikan kepada kita. Janji Tuhan itu berasal atau berinisiasi dimulai dari Allah, bukan dimulai ketika kita sudah berbuat baik. Janji Allah bahwa dia akan menyertai kehidupan kita bukan diberikan pada saat kita dalam kondisi nyaman dan kita berkelimpahan. Justru dalam kondisi sulit,
Tuhan menyatakan janjinya kepada kita. Janji penyertaannya, janji perlindungannya, dan janji berkatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah untuk menyertai kita tidak tergantung dari perbuatan baik kita. Janji Tuhan melindungi kita tidak bergantung dari amal soleh kita. Janji Tuhan memberkati kita tidak bergantung dalam kondisi kita yang baik atau tidak. Justru dalam segala kondisi Tuhan akan melindungi, menyertai dan memberkati. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita, seperti Yakub juga berjanji bahwa dia akan menjadikan Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya. Dia menjadikan rumah Allah, dia membangun rumah Allah, dia memberikan persembahan, diberikan janjinya kepada Allah dalam sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu membutuhkan satu kepercayaan. Kalau saat ini kita sedang dalam masa-masa kondisi pandemi ini, kita percaya bahwa janji Tuhan itu juga berlaku dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tetapi untuk kita bisa menikmati, untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, itu membutuhkan namanya kepercayaan. Apa yang dibutuhkan kepercayaan itu? Yaitu bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan dalam menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dan bagaimana Tuhan juga percaya kepada kita untuk dia menyatakan janjinya kepada kita. Artinya perjanjian itu membutuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan membutuhkan kita untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya ulangi, janji Tuhan dalam kehidupan kita membutuhkan kepercayaan, yaitu bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan bisa mempercayai kita. Mari kita akan sama-sama belajar beberapa poin tentang kepercayaan. Pertama, kita akan belajar poin yang kita bisa dapatkan, bagaimana kita bisa percaya, mempercayakan kepada Tuhan, kepercayaan kita pada Tuhan. Dikatakan bahwa perjanjian itu membutuhkan kepercayaan. Pertama adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan kepercayaan kita pada Tuhan? Kepercayaan kita pada Tuhan adalah kepercayaan dengan segenap hati. Artinya, kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan. Kita mungkin mudah untuk percaya kepada Tuhan kalau dalam masa-masa kondisi nyaman dan baik. Kita mungkin bisa mudah percaya pada Tuhan mungkin dalam masa-masa kondisi tubuh kita sehat. Kita gampang untuk percaya kepada Tuhan ketika hidup kita nyaman, bisnis kita berhasil, uang kita banyak, karir kita bagus, keluarga kita baik-baik saja. Kita akan lebih mudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi masa-masa sulit, dalam kondisi mungkin ekonomi sulit, dalam kondisi mungkin hari-hari yang tidak jelas dalam kehidupan kita, apakah kita masih sanggup untuk bisa percaya kepada Tuhan? Dan inilah yang diperlukan namanya percaya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Percaya dengan segenap hati artinya kita mampu mempercayai Tuhan di dalam segala kondisi dan situasi. Di dalam kondisi yang sulit kita tetap bisa percaya pada Tuhan. Di dalam kondisi baik kita percaya pada Tuhan. Dalam kondisi sehat kita bisa percaya pada Tuhan. Dalam kondisi sakit pun kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti halnya Yakub, ketika dalam pelariannya, kondisi sulit, dia tidak bisa menikmati semua kemewahan yang dia dapatkan di kehidupan ketika bersama dengan orang tuanya. Dan dia harus berjuang untuk hidup dalam kondisi sulit. Tetapi dia tetap dengan segenap hatinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan disitulah janji penyertaan Tuhan terjadi digenapi dalam kehidupan Yakub. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu merupakan kunci bagaimana janji penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, itu menjadi kunci awal untuk kita bisa menerima berkat penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan juga tidak bersandar pada pengertian sendiri. Artinya logika kita, pikiran kita selalu mudah untuk kita percaya kalau situasi yang kita hadapi jelas dan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi ketika kita menghadapi situasi yang tidak jelas, yang tidak pasti, logika kita, pikiran kita kadang susah untuk menerima atau mempercayainya. Saudara, kalau kita melihat hal yang bisa kita lihat dengan kasat mata, yang kita bisa buktikan dengan kita melihat sendiri, atau kita meraba sendiri, atau kita rasakan sendiri, maka kita bisa mudah untuk percaya. Tetapi ketika kita belum bisa melihat sesuatu, belum
mudah atau belum mendengarnya atau belum kita merasakan atau merabanya, kita sulit untuk percaya. Maka daripada itu, firman Tuhan mengatakan, mari kita percaya bukan bersandar pada pengertian, tetapi pada kepercayaan kita pada Tuhan. Yaitu apa? Iman. Percaya kepada sesuatu walaupun kita belum lihat. Percaya kepada sesuatu yang walaupun kita belum mengalami. Percaya kepada sesuatu yang belum kita rasakan atau kita raba. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan percaya dengan segenap pengertian kepada Tuhan, bukan pengertian pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, Thomas percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu bangkit ketika dia sudah bisa menunjukkan tangannya pada tangan Tuhan yang berlubang. Lalu Tuhan berfirman, percayalah, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Artinya pengertian kita, logika kita pada dasarnya terbatas untuk percaya. Tetapi iman kita percaya pada yang belum bisa dilihat. Percaya pada sesuatu yang belum nampak hasilnya. Walaupun belum kita merasakan, tetap percaya pada Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Yakub percaya kepada Tuhan, walaupun dia tidak jelas bagaimana masa depannya. Tetapi dia tidak bersandar pada pengertian sendiri, tetapi dia menggantungkan kepercayaan pada Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari poin kepercayaan pada Tuhan ini, kita bisa mendapatkan beberapa poin tentang kepercayaan. Yaitu kepercayaan merupakan kunci daripada penyertaan Tuhan. Dibutuhkan kepercayaan untuk kepercayaan pada Tuhan dengan segenap hati, bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan menyertai kita, kalau kita tidak percaya Tuhan memberkati kita, kalau kita tidak percaya Tuhan melindungi kita, bagaimana mungkin kita bisa menikmati perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan? Jadi kepercayaan kita dengan sungguh dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian sendiri, itu merupakan kunci untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Poin yang kedua, kepercayaan merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Kepercayaan itu merupakan dasar hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami menerima mujizatnya? Bagaimana kalau kita bisa menerima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak percaya pada Tuhan? Suatu perjanjian selalu bisa terlaksana apabila ada dasar kepercayaan. Apabila tidak ada dasar kepercayaan, maka akan sulit untuk bisa melakukan perjanjian itu. Karena itu saudara-saudara, kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Dari membangun kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan tidak bersandar pada pengertian sendiri, kita dapatkan satu gambaran tentang kepercayaan, yaitu kepercayaan merupakan kunci daripada Tuhan menyertai kehidupan kita. Kepercayaan juga merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian. Karena kepercayaan itu merupakan kunci Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan tidak bersandar pada pengertian sendiri, karena kepercayaan itu adalah dasar hubungan kita pada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Yang kedua, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, pertama tergantung bagaimana kepercayaan kita pada Tuhan. Poin pertama, percaya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, karena kepercayaan itu kunci hubungan kita dengan Tuhan. Kepercayaan itu merupakan dasar hubungan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kepercayaan Tuhan kepada kita. Artinya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Untuk kita menjadi orang yang bisa dipercaya, kita memerlukan namanya integritas. Artinya apa? Integritas itu adalah kejujuran. Apa yang kita ucapkan itu adalah sama dengan apa yang kita lakukan. Dan itu bersumber daripada hati kita. Orang yang berintegritas akan mudah mendapatkan kepercayaan. Orang yang tidak punya integritas akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan. Kalau omongan kita tidak bisa dipegang, kalau omongan kita tidak bisa dipercaya, mana mungkin kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Maka demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya integritas, maka kita akan mudah untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Tetapi apabila kita tidak punya integritas, kita tidak punya kejujuran, maka akan sulit kita akan mendapatkan kepercayaan. Contoh,
Kalau kita sebagai seorang karyawan, seorang pekerja, kita harus memiliki integritas supaya kita bisa dipercaya oleh perusahaan kita atau pimpinan kita. Bagaimana perusahaan atau pimpinan kita akan percaya pada kita kalau kita tidak memiliki integritas? Kita datangnya telat, pulangnya lebih duluan, dikasih pekerjaan tidak diselesaikan, mulur-mulur, lalu banyak alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya perusahaan dan bos kita atau pimpinan kita tidak percaya pada kita. Karena kenapa? Segala sesuatu yang diberikan pada kita tidak kita selesaikan. Dan semua peraturan dan ketetapan yang sudah disepakati kita langgar. Karena itu kita tidak akan mudah diberikan kepercayaan oleh pimpinan kita. Karena kita tidak memiliki integritas. Integritas merupakan kunci untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, kita harus memiliki kebenaran. Kebenaran dalam arti kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya sumber kebenaran itu hanya ada dalam diri Yesus dan firman-Nya. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka kita sedang menghidupi kebenaran. Karena itu sangat mudah sekali kita menjadi orang benar atau tidak benar. Itu bagaimana kita mengalami atau kita melakukan firman di dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak pernah melakukan firman, maka otomatis tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Tetapi kalau semua orang belajar melakukan firman Tuhan, bukan cuma mendengar, tetapi dilakukan, maka otomatis nilai-nilai kebenaran itu ada dalam kehidupannya. Diri kita atau jati diri kita ditentukan dari kebenaran yang keluar dari kehidupan kita. Contohnya begini, pernah enggak saudara-saudara pada waktu kecil kita bermain sama teman-teman kita, lalu kita ledek-ledekan. Kita memberikan label pada teman-teman kita atau kita diberikan label oleh teman kita. Contohnya, kita kalau kita sering bermain sama teman-teman kita, ada yang nama kadang kita dipanggil bukan berdasarkan nama, tetapi label yang disematkan di dalam kehidupannya. Contohnya, hei si cengeng gitu kan. Padahal namanya bukan cengeng, mungkin namanya Jono gitu kan. Tapi karena dia suka nangis, dikit-dikit nangis, jadi karakternya, kebenarannya dia ada cengeng gitu kan. Makanya dia disebut, hei si cengeng gitu kan. Lalu ada lagi, hei si pemarah gitu kan. Namanya bukan pemarah sebenarnya, mungkin namanya Meli, mungkin namanya Ani dan lain sebagainya. Tetapi karena dia suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, maka disebut dilabelkan nama pemarah. Nah, diri kita, jati diri kita ditentukan dari kebenaran-kebenaran yang kita hidupi. Kalau kita menyatakan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita, maka otomatis kita bisa dipercaya. Tetapi kalau kita tidak menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka akan sulit untuk kita bisa dipercaya. Contohnya, kalau kita suka berbohong, maka tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita suka menipu, mana mungkin orang menaruh kepercayaan pada kita. Karena itu saudara-saudara, untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, kita harus memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Dan cara untuk kita menghidupi kebenaran adalah dengan melakukan kebenaran itu, yaitu firman-Nya. Nilai-nilai kebenaran harus kita terapkan di kehidupan kita. Orang tua harus menyatakan kebenaran kepada anak-anaknya. Memberikan nilai-nilai kebenaran pada anaknya. Ketika orang tua memberikan nilai-nilai kebenaran, menghidupi nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya akan mencontoh. Dan anaknya otomatis akan mengikuti kebenaran-kebenaran yang kita tetapkan. Dan itu boleh menjadi pegangan karakter buat pertumbuhan anak-anak kita. Saudara, kebenaran bukan cuma untuk dipelajari, tetapi kebenaran itu harus kita lakukan. Sehingga kita boleh menerima kepercayaan. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita boleh bisa dipercaya adalah dengan memiliki tanggung jawab. Saudara, tanggung jawab hanya diberikan kepada mereka yang sudah dewasa. Tanggung jawab itu hanya identik dengan kedewasaan. Seorang menjadi tua itu adalah karena faktor usia. Tetapi seseorang menjadi dewasa itu berdasarkan bagaimana dia menyelesaikan tanggung jawab. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah dalam sisi usia mungkin sudah seharusnya dewasa.
Tetapi banyak sekali kita menemukan orang yang dalam sisi usia sudah senior tetapi tidak ada kedewasaan. Karena kenapa? Tidak ada tanggung jawab yang hidupi. Setiap kita harus memiliki tanggung jawab, harus bisa memberikan tanggung jawab. Hanya orang-orang yang bisa bertanggung jawab yang diberikan kepercayaan. Contohnya, kita tidak akan mungkin naik promosi, kita tidak akan mungkin naik jabatan, kita tidak akan mungkin naik posisi kehidupan kita kalau kita tidak setia dalam tanggung jawab. Ketika kita setia dalam tanggung jawab dan kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita dengan excellent, maka otomatis promosi itu akan diberikan, kepercayaan itu akan diberikan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan, apapun tugas yang diberikan dalam kehidupan kita, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab secara excellent, bukan setengah-setengah. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, apa yang diberikan pada kita, maka otomatis kepercayaan itu akan dicabut dari diri kita. Saudara-saudara, untuk bisa kita menerima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Pribadi yang bisa dipercaya adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang memiliki tanggung jawab, dan pribadi yang menghidupi kebenaran. Dari pribadi yang bisa dipercaya ini, kita bisa mendapatkan poin tentang kepercayaan. Yaitu kepercayaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibangun dengan terus-menerus. Artinya, integritas, rasa tanggung jawab, dan kebenaran itu tidak akan tiba dengan sendirinya, tetapi itu harus dibangun terus-menerus. Integritas itu harus dibangun terus-menerus dalam kehidupan kita. Tanggung jawab itu harus dibangun terus-menerus dalam kehidupan kita. Kebenaran itu harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Tidak bisa cuman datang dengan sendirinya. Karena itu saudara-saudara, miliki integritas, hidupi kebenaran, dan miliki tanggung jawab itu dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Kepercayaan itu membutuhkan waktu. Integritas, kebenaran, dan tanggung jawab itu dibuktikan oleh waktu. Kita tidak bisa menjadi orang berintegritas hanya dalam satu hari. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang memiliki kebenaran, hidup dalam kebenaran hanya cuma dalam waktu 3 hari. Kita tidak mungkin memiliki rasa tanggung jawab hanya ditentukan dalam 1 minggu. Tetapi kita memerlukan waktu untuk hidup dalam integritas, kebenaran, dan tanggung jawab. Kita bisa memberikan atau menaruh kepercayaan kita pada orang ketika kita bisa melihat orang itu dalam waktu yang lama, bagaimana integritasnya, bagaimana dia menghidupi kebenarannya, dan bagaimana dia bertanggung jawab. Itu memerlukan waktu. Karena itu saudara-saudara, tidak cukup hanya untuk 1 hari, 2 hari saudara melakukan integritas, kebenaran, dan tanggung jawab. Tetapi perlu waktu setiap hari dalam kehidupannya. Sampai integritas, kebenaran, dan tanggung jawab itu melekat menjadi bagian di dalam kehidupan. Maka dengan demikian kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa percaya pada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan tidak bersandar pada pengertian, karena kepercayaan itu adalah kunci kita mengalami penyertaan Tuhan. Kepercayaan itu juga merupakan dasar hubungan kita daripada Tuhan. Nah, kita juga perlu menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dan orang lain untuk kita memiliki integritas, tanggung jawab, dan kebenaran. Karena kenapa? Integritas, kebenaran, tanggung jawab itu memerlukan waktu kita bangun dalam kehidupan kita terus-menerus. Dan tidak hanya sekali-sekali, tetapi harus dilakukan berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah. Suatu ketika ada seorang gembala domba. Dia mengembalakan domba-dombanya di atas padang rumput di atas bukit, saudara. Ketika dia mengembalakan domba-dombanya di atas bukit, maka dia sedang duduk sambil mengawasi domba-dombanya untuk makan di rumput. Dia duduk di bawah pohon. Karena tidak banyak yang bisa dikerjakan, dia bosan, saudara. Dia boring. Lalu dia ada ide, dia mau membuat lelucon. Dia membuat satu iseng. Maka dia berdiri di atas bukit, lalu dia berteriak, "Tolong, tolong, domba saya dimakan serigala, tolong ada serigala menyerang domba saya." Dia berteriak lantang di atas bukit itu, saudara. Nah, karena dia posisi berdiri di atas bukit, maka otomatis teriakannya dia minta tolong, itu terdengar sampai ke bawah. Dan di bawah itu ada beberapa para petani sedang bekerja di ladang. Ketika dia mendengar suara minta tolong, karena ada domba yang dimakan oleh serigala, maka para petani itu meninggalkan cangkulnya, dia berlari menuju ke bukit untuk bisa menolong sang gembala itu.
Tetapi ketika para petani itu sudah sampai di atas bukit, dia berkata, mana serigalanya, mana serigalanya. Lalu sang gembala itu tiba-tiba tertawa, hahaha, kalian tertipu semua. Saya sedang iseng, tidak ada serigala di sini, domba-domba saya baik-baik saja. Jadi sang gembala itu tertawa dengan terkekeh-kekeh karena isengnya. Lalu apa yang terjadi saudara? Para petani itu kesel, dia merasa dikerjai. Dan dia agak ngamuk-ngamuk, dasar iseng gitu kan. Akhirnya mereka turun, para petani turun dan bekerja lagi. 2 hari kemudian sang gembala itu mengembalakan lagi di tempat yang sama. Dan pada siang hari dia juga mengalami rasa jenuh dan dia iseng lagi. Lalu dia berdiri di atas bukit dan dia teriak, tolong, ada serigala menerkam domba saya, tolong ada serigala yang memakan domba saya. Karena suaranya lantang di atas bukit, maka para petani yang di bawah mendengarkan suara minta tolong. Lalu apa yang terjadi saudara? Para petani bergegas, dia tinggalkan cangkulnya, dia lari ke atas bukit untuk menolong sang gembala itu. Tetapi apa yang terjadi ketika para petani sudah sampai di atas bukit? Yang terjadi adalah justru sang gembala itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengejek para petani, kamu kena tipu lagi, domba-domba saya baik, tidak ada serigala. Sang petani ngamuk lagi saudara. Dia turun di atas bukit sambil ngomel-ngomel karena dikerjain oleh sang gembala. 1 minggu kemudian sang gembala juga mengembalakan domba di atas bukit itu lagi. Dan dia melakukan hal yang sama. Dia berteriak-teriak, tolong, ada serigala memangsa domba-domba saya. Para petani yang di bawah mendengar suara teriak tolong, dia lepaskan cangkulnya, dia lepaskan pekerjaannya, dia lari kembali ke atas bukit untuk menolong sang gembala. Dan yang terjadi yang ketiga kalinya, sang petani ditertawai oleh para gembala itu. Kamu ketipu lagi, dasar bodoh, tidak belajar dari pengalaman, kamu tertipu ya, Akhirnya sang petani ngamuk, dia turun dengan berdumel, ya dibilang dasar iseng gitu kan. Nah, ketika sang petani kembali bekerja di sawahnya, tiba-tiba dia mendengar suara lagi. Tolong, ada serigala, ada gelombang serigala, dia memangsa domba-domba saya, tolong gitu. Nah, ketika sang petani mendengar suara itu, dia berpikir, ini gembala ini tidak bisa dipercaya. Gembala ini pasti bohong. Karena itu dia tidak menghiraukan suara minta tolong. Dia terus bekerja sampai sore, saudara. Nah, ketika sore, apa yang terjadi, saudara? Ketika sore harinya, sang gembala itu turun dari bukit. Dan sang gembala itu dengan luka-luka dalam tubuhnya. Dan dia datang pada petani. Hai, tadi kan saya sudah minta tolong, kenapa kamu tidak datang menolong saya? Sang petani bilang pada sang gembala itu, loh, bukankah kamu selama ini menipu kami? Kamu berteriak minta tolong, tetapi ternyata iseng pada kami. Kamu tidak bisa dipercaya. Mana saya tahu bahwa kamu diserang oleh serigala. Lalu sang gembala itu bilang, iya, saya benar diserang serigala. Maka domba-domba sekarang saya udah habis pada dimakan gembala. Dan saya turun dengan kondisi luka-luka diserang oleh serigala. Akhirnya saudara, sang petani itu ketawa. Makanya jadi orang itu bisa dipercaya. Jangan suka berbohong. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sang gembala tidak punya kebenaran. Sang gembala tidak punya integritas. Sang gembala tidak punya tanggung jawab, sehingga ia tidak dipercaya oleh para petani. Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, saya bisa merangkum dari kepercayaan yang kita bisa pelajari pada hari ini. Trust atau kepercayaan itu mempercayai. Pertama, kepercayaan itu merupakan kunci Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagaimana kita percaya pada Tuhan? Ketika kita percaya Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian, itulah kunci Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kepercayaan merupakan dasar dari hubungan, relationship. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati, kita percaya pada Tuhan dengan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita percaya walaupun masa sulit, kita percaya walaupun belum jelas dalam kehidupan kita, itulah menjadi dasar daripada hubungan kita pada Tuhan. Bukankah iman timbul dari pendengaran firman Tuhan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang menjadi dasar untuk kita punya hubungan pada Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, maka otomatis penyertaan, pelindungan, berkat Tuhan otomatis turun ke kehidupan kita dengan baik.
Yang ketiga, kepercayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibangun terus-menerus. Satu kepercayaan itu tidak akan otomatis tiba dengan sendirinya, tetapi dibangun, yaitu integritas kita, rasa tanggung jawab kita, dan kebenaran yang kita hidupi. Itu harus kita bangun terus-menerus, supaya kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, dan kepercayaan daripada orang sekeliling kita. Kepercayaan itu memerlukan waktu, untuk membangun integritas, membangun tanggung jawab, membangun kebenaran memerlukan waktu. Karena itu tidak bisa tiba-tiba dalam satu hari. Kita harus terus melakukan integritas, kebenaran, dan tanggung jawab setiap hari dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memiliki kepercayaan pada Tuhan dengan segenap hati, dan kita juga bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, yaitu karena kita memiliki integritas, kebenaran, dan tanggung jawab. Saya mengutip satu ayat yang mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar artinya doa orang yang bisa dipercaya. Orang benar artinya orang yang bisa dipercaya. Doa orang yang bisa dipercaya, doa orang benar. Itu bila yakin dengan percaya didoakan, maka sangat besar hasilnya. Karena itu, mari kita belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan kita belajar untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh sama-sama terima pada hari ini. Ajarkan kami untuk kami boleh membangun kepercayaan kami kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kepercayaan kami kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri adalah kunci Tuhan menyertai kehidupan kami. Bagaimana iman kami, kepercayaan kami, walaupun kami belum melihat, walaupun dalam situasi yang tidak jelas, walaupun dalam situasi yang tidak pasti, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu merupakan kunci atau dasar daripada hubungan kami dengan Tuhan. Memang pengertian kami, logika kami selalu menuntut pada satu hal yang pasti. Tetapi biarlah kami tidak hanya bersandar pada logika kami, tetapi kami boleh memperkuat iman kami, percaya kepada Tuhan, walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum merasakan, walaupun kami belum mengalaminya. Sehingga bila kami boleh mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa buat kami semua, ajarkan kami juga boleh menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Integritas, kebenaran, dan tanggung jawab ini bukan hanya semata-mata kami boleh alami pada hari ini, tetapi terus dalam setiap hari kami boleh menghidupi integritas, kami boleh menghidupi kebenaran, dan kami boleh menghidupi rasa tanggung jawab. Ketika kami setia dalam integritas, kami setia dalam melakukan kebenaran, kami setia dalam melakukan tanggung jawab, maka kami akan mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan dalam bentuk penyertaan Tuhan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa, biarlah kepercayaan juga dibangun melalui waktu yang terus-menerus yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar untuk satu hari, bukan hanya sekedar untuk 3 hari, bukan hanya sekedar untuk 1 minggu, bukan hanya sekedar untuk pada masa pandemi, tetapi untuk seterusnya. Kami boleh menjadi orang yang bisa dipercaya karena kami memiliki integritas, tanggung jawab, dan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur menteraikan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Kau Yesus yang layak ku agungkan.
Shalom, welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah Sunday Service GBI Rising Star Community, Church for the Unjust People. Gereja bagi orang-orang yang tak bergereja, gereja bagi orang-orang yang sudah tidak pernah ke gereja, dan gereja bagi orang-orang yang belum pernah datang ke gereja. No judgment, no discrimination. Tidak ada penghakiman dan tidak ada pembedaan di tempat ini. Kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna. Karena itu kita membutuhkan Tuhan yang sempurna untuk kita boleh belajar kepada Tuhan. Karena itu everyone is precious, everyone is welcome. Semua orang bisa datang kepada Tuhan, semua orang bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama terus berdoa buat pemerintah Indonesia untuk kiranya kita bisa segera pandemi COVID-19 ini berlalu dalam kehidupan kita. Dan kita juga terus menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Disiplin dalam protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Kiranya ketika kita disiplin melakukan prokes ini, maka kita bisa menghambat penyebaran COVID-19. Dan kami juga berdoa buat kita semua, kiranya supaya kita dalam kondisi sehat, kita semua diberkati Tuhan dalam penyertaan Tuhan dengan kondisi yang sehat. Baik GBI Rising Star Community tidak mengedarkan kantong persembahan bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan. Saudara bisa mengisi di amplop persembahan yang sudah tersedia di gereja, atau bisa mentransfer di nomor yang ada di rekening gereja, atau saudara bisa men-scan QR berikut ini. Baik saudara kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat ibadah yang kami boleh sama-sama lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih buat segala pujian penyembahan kami, hadirat Tuhan turun atas segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kami untuk kami boleh menerima janji Allah, yaitu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dengan memegang teguh kepercayaan kami kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian kami, dan kami boleh bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya dengan memiliki integritas, memiliki tanggung jawab dan kebenaran. Ajarkan kami boleh menjaga kepercayaan ini Tuhan, karena kepercayaan ini adalah kunci daripada kami boleh menerima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kepercayaan kami kepada Tuhan adalah kunci untuk kami boleh menerima penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kepercayaan kami kepada Tuhan merupakan dasar daripada hubungan kami dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang ada pada kami, tetapi justru Tuhan mencari iman di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur, ajarkan kami untuk membangun integritas, kebenaran, dan tanggung jawab dalam kehidupan kami secara terus-menerus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan kami memerlukan waktu, karena itu Tuhan, biarlah setiap hari dalam kehidupan kami terus memegang teguh integritas, tanggung jawab, dan kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan memberkati talenta mereka, supaya mereka bisa menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa buat setiap umat-Mu, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menjagai kesehatan kami, jauhkan dari setiap COVID-19, jauhkan dari setiap sakit penyakit, jauhkan dari setiap mara bahaya, jauhkan dari setiap kebangkrutan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati kami, berkati dalam rumah tangga kami, berkati hubungan antara suami dan istri, berkati hubungan dengan orang tua, hubungan orang tua dan anak, berkati dalam kehidupan keluarga kami, supaya keluarga kami terus bisa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami, supaya apapun yang kami kerjakan dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, dan penuh kebenaran. Kami juga berdoa buat setiap kami yang berusaha, Tuhan memberkati dalam setiap usaha kami, jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan kami juga berdoa buat kami yang sedang mencari pekerjaan atau usaha, Tuhan kiranya membuka jalan, supaya kami boleh menemukan pekerjaan dan usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, Tuhan memberkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, supaya mereka bertumbuh semakin mengenal akan Tuhan, menghormat pada orang tua, dan
memiliki karakter kebenaran dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang menempuh pendidikan di sekolah maupun di kampus. Tuhan memberkati supaya dalam masa-masa mereka pendidikan, mereka terus memuliakan nama Tuhan di dalam studi mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, sakit di dalam tubuhnya, ataupun mungkin sekarang isolasi mandiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat setiap sakit penyakitnya. Kami berdoa bilur-bilur Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Dan kami percaya ketika kami menaruh iman kami kepada Tuhan, walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum mengalami, kami akan menerima kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu juga yang mungkin hari-hari ini kami mengalami masalah, baik masalah finansial, masalah ekonomi, masalah dalam kehidupan keluarga, masalah dalam kehidupan pekerjaan, masalah dalam sosialisasi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh menyerahkan itu di dalam tangan Tuhan. Sertai dan lindungi kami dalam kami boleh menghadapi setiap masalah yang kami hadapi pada hari-hari ini. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, justru dengan kekuatan Tuhan. Karena kami percaya di balik kelemahan kami, di balik mungkin ketidakmampuan kami menghadapi masalah, disitulah kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan untuk bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami. Kami doa Tuhan kiranya memberkati, menguatkan kami menghadapi masalah, supaya kami boleh dapat tanggung segala sesuatu di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kehidupan kami. Kami berdoa untuk masa depan setiap umat-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan pada kami rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan kami melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan turut mendatangkan segala sesuatu demi kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa buat GB Rising Star Community. Tuhan memberkati gereja ini, berkati komunitas ini, supaya kami boleh menjadi bintang-bintang yang bersinar di sekeliling kami. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan keluar daripada kehidupan kami, sehingga banyak orang diberkati dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang lain. Kami menjadi terang buat kegelapan di tengah dunia ini. Sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan, mereka melihat kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan mereka boleh percaya pada Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bangsa ini. Kami berdoa Tuhan pulihkan negara kami dari COVID-19, pulihkan ekonomi bangsa ini, dan biarlah Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami. Berkati pemerintahan, berkati aparat TNI Polri, berkati pemangku-pemangku kepejabatan. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia, para hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam melayani Tuhan, yang memberkati supaya kami boleh sama-sama bergandengan tangan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di tengah-tengah sekeliling kami, sehingga itu boleh menjadi berkat buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan memberkati kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kembalilah ke tempatmu masing-masing dalam tugas tanggung jawab masing-masing dengan berkat daripada Tuhan. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama berkata, amin. Amin. Happy Sunday.